Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di This is Podcast. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah ini udah episode keberapa ya? Ini kita udah episode sekian ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pekan ini anak-anak sudah terakhir PSAS ya. Karena kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat PSAS. Nah, Ayah Bunda jangan lupa minggu depan tanggal 7, 8, dan 9 di SD Islam Ibnu Sina akan ada Project P5. Apa sih Project P5? Nah, Project P5 itu adalah project penguatan pelajar Pancasila yang nanti anak-anak akan menampilkan hasil karya mereka selama 6 bulan belajar. Jadi nanti ada temanya untuk tema P5 kita semester ini adalah tentang kearifan lokal, yaitu Ngamumule Budaya Sunda. Nanti akan ada undangannya juga untuk orang tua untuk menghadiri acara P5 ini. Ditunggu ya. Oh iya nih, kabar dari PSB juga ternyata kuota kita tinggal 20 siswa lagi. Ayo cepat Ayah Bunda yang masih mencari-cari sekolah, kita masih ada 20 orang lagi nih yang tersisa. Cepat manfaatkan gelombang ke-1 untuk diskon gelombang ke-1. Diskonnya besar banget loh, 3,5 juta. Betul Pak Diwan? Betul sekali. Ayo Ayah Bunda, kita mulai daftar ya. Untuk info lebih lanjutnya nanti bisa Ayah Bunda telepon langsung ke bagian administrasi, atau untuk mencari info-info lebih lanjutnya ada di Instagram kami. Di link bio-nya nanti banyak sekali informasi yang bisa Ayah Bunda dapatkan. Baik, pekan lalu kita mendapatkan kabar bahwa terjadi gempa di Cianjur. Dan sebentar, saya akan baca dulu beritanya. Saya mengupas dari kompas.com. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan 271 orang meninggal dunia pasca gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 siang hari. Jumlah ini merupakan angka kumulatif hingga Rabu 23 November 2022 sore. Tercatat dari 271 korban jiwa, 37%-nya merupakan anak-anak. Nah, hampir setengahnya ini korbannya anak-anak. Sangat sedih sekali ya. Mungkin saking banyaknya, kenapa sampai terjadi korban bencana yang anak-anak ini sangat banyak. Mungkin karena anak-anak sangat minim mendapatkan mitigasi bencana. Nah, untuk itu kami dari SD Ibnu Sina mengundang Kak Ina dari Pahlawan Bencana. Selamat siang Kak Ina. Halo, selamat siang Bu Anek, selamat siang Ayah Bunda dan semuanya. Tapi kita tayangnya malam ya, berarti selamat malam Kak Ina. Selamat malam semua yang menonton podcast ini. Halo. Halo Kak Ina. Kak Ina tentunya sudah membaca berita ya tentang gempa di Cianjur kemarin. Betul, sedih banget iya. Dan ternyata korbannya banyaknya anak-anak ya Kak Ina. Betul Bu, saat gempanya juga saya merasakan gempa loh Bu, saya di Jakarta sekarang. Terus waktu itu gempanya kerasa sampai sini. Kalau di Bandung kemarin kerasa nggak Bu gempanya? Sama, waktu itu saya kebetulan juga lagi di kelas, di sekolah juga sama kan kita ada lantai 3, itu lumayan terasa juga di Bandung. Pahlawan bencana itu apa sih Kak? Sebelumnya kita kenalan dulu ya, pahlawan bencana itu sendiri apa? Oke, jadi pahlawan bencana itu apa? Jadi sebenarnya kita bukan pahlawan Superman gitu ya, tapi pahlawan bencana adalah komunitas di Kota Bandung yang kita tuh memiliki fokus sama mitigasi bencana untuk anak-anak. Jadi visi pahlawan bencana adalah kita mengajak anak-anak untuk menjadi pahlawan bencana. Jadi pahlawan bencana tuh kayak gimana sih? Apakah ketika setelah ada gempa terus kita akan datang menjadi pahlawan gitu? Nah, kalau kayak gitu namanya kita jadi Superman, kalau itu namanya kita pahlawan
kesiangan ya kita karena karena kita menunggu gempanya dulu untuk kita beraksi. Nah, kalau pahlawan bencana ini kita fokusnya di fase sebelum bencana itu terjadi. Jadi gimana sih caranya kita memberikan edukasi ke anak-anak sehingga nanti edukasi bencana ke anak-anak sehingga nanti ketika ada bencana terjadi anak itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Anak itu bisa menjadi pahlawan untuk diri mereka sendiri gitu. Nah, caranya seperti Hmm, apa? Tentu saja pendidikan bencana ini kalau kita ngasihnya ilmu secara geologis mungkin akan sulit diterima untuk anak gitu ya. Nah, tapi kita memberikan iya. materinya dengan cara menyenangkan gitu. Jadi anak-anak tuh senang belajar tentang bencana, anak juga bisa lebih ingat Hmm, tentang respon-respon bencana. hmm, Jadi ketika mereka udah semakin paham, mereka semakin ingat. Jadi ketika bencana terjadi, mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka jadi selamat. Nah, karena mereka jadi selamat, mereka lah yang menjadi pahlawan bencana untuk diri mereka sendiri gitu. iya. Nah, Kak Ina, berarti kemarin ketika peristiwa gempa di Cianjur, apakah pahlawan bencana juga sama ikut ke sana? Oh, kalau kita di Atau pasca sebelumnya bencana. terjadi gempa kemana? Ya, jadi kalau pahlawan bencana ini karena kita fokusnya di mitigasi bencana, jadi kita itu ketika ada bencana terjadi ya Bu, kita mungkin hanya membantu apa ya, membantu menaikkan beritanya, terus kita Hmm, akan menyoroti sisi mitigasi bencananya. Jadi bagaimana sih seharusnya jumlah korban ini bisa kita kurangi dengan iya. pendidikan bencana gitu. Sedangkan kalau untuk memberikan bantuan kita hanya menyalurkan ya Bu. Kalau datang ke sana sih Hmm. kemarin pahlawan bencana seperti saya sama Kak Angga juga ada pernah datang ke Oh, kawasan apa pasca bencana waktu itu di Palu, terus Kak Angga pernah hmm. datang juga ke tsunami di Banten, terus pernah juga ke Hmm. gempa Lombok gitu. Cuma karena saat itu kita bersama dengan komunitas lain, jadi kita belum berafiliasi dengan pahlawan bencana saat itu Hmm. gitu. Mhm. Pengalamannya sudah banyak sekali ya Kak Ina ini. Kak Aduh, Ina amin Bu. sudah melanglang kemana saja nih Kak Ina? Kalau untuk apa Bu? Memberikan edukasi, edukasi Oh, tentang memberikan edukasi, mitigasi. iya, edukasi mitigasi bencana ini, pahlawan bencana kita basisnya ada di Bandung, Bu. Jadi lebih banyak pahlawan bencana ini kami Hmm. diundang gitu ya dengan sekolah-sekolah di Bandung. Ada yang dari PAUD, ada yang Hmm? dari muridnya 2 tahun, terus ada anak TK, ada anak SD, SMP, bahkan SMA. Bahkan kemarin juga kita pernah di beberapa politeknik dan universitas juga kita pernah memberikan Hmm. materi. Jadi karena sebenarnya pendidikan mitigasi bencana ini harus dimiliki oleh siapa saja ya Bu. Betul, Jadi betul. kami menerima siapapun gitu yang mau mengundang kita dan tentu saja materinya akan kita sesuaikan. Kalau misalkan itu anak Hmm. usia 2 tahun berarti apa gitu dan kebetulan Iya, pahlawan bencana ini kami eh, lintas lintas jurusan gitu ya Bu ya lintas ada jurusan. iya ada volunteer kita yang jurusan geologi ada kedokteran ada saya pendidikan anak Hmm. usia dini Iya. ada dokter juga Oh, gitu. Nah, jadi kita menggunakan semua ilmu kita gitu ya Bu ya dalam merumuskan materi yang akan kita sampaikan ke audiens kita nantinya gitu. Jadi hmm. kalau kemana-mana ya Alhamdulillah selama ini juga melihat antusiasme gitu ya. Seperti Iya, SD Ibnu Sina juga kan udah beberapa kali mengundang pahlawan iya, bencana. Terima kasih gitu. Berarti kan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah ini sudah mulai aware gitu ya iya, bahwa betul. pendidikan bencana ini harus gitu ya harus dilakukan gitu. Dan terima kasih Apalagi juga sudah kita, mengundang pahlawan bencana. ya, apalagi kita kan ya Kak Ina, kita tinggal di Bandung ya, Betul, Bu. tidak menutup kemungkinan, tapi nauzubillah min dzalik kita juga punya sesar Lembang ya Kak Betul, Ina Bu. ya. Betul Ya, sekali. tapi nauzubillah gitu ya, kalau misal sampai terjadi Mhm. kemungkinan gempanya akan lebih dahsyat dari Cianjur, tapi makanya dari itu walaupun ini maksudnya jangan sampai ini terjadi, cuman anak-anak harus dibekali dengan Betul, edukasi Bu. mitigasi Betul. bencana ya. Betul. Tentu Aduh, saja udah kita gak nggak sabar pernah banget. mengharapkan bencana terjadi ya, Bu. Iya, iya, Ah, nauzubillah. Kita udah gak sabar banget ingin dengerin cerita Kak Ina bagaimana tentang mitigasi bencana gempa ini. Silakan Kak Ina, saya mhm. serahkan sepenuhnya ke Kak Ina.
Silakan Kak Ina. Oh, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, untuk Ayah Bunda mungkin yang menonton podcast ini, sebelum kita akan membahas tentang apa sih yang harus kita lakukan saat bencana terjadi, mungkin izinkan saya gitu ya untuk membagi sedikit nih tentang latar belakang kenapa sih pahlawan bencana ini ada gitu ya. Terus emang ada apa? Emang sebahaya apa sih gitu ya tempat tinggal kita? Nah, saya izin untuk share screen dulu sebentar. Nah, jadi em, pertama, sebelum bahas ke mana-mana gitu ya, kita akan mencari tahu dulu nih sebenarnya bencana itu apa gitu ya. Nah, saya di sini mengutip dari UNHCR sama dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana gitu ya, bahwa bencana itu adalah gangguan serius terhadap berfungsinya komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian, terus juga menimbulkan dampak yang tentu saja dampaknya bisa nyawa, bisa materi, bisa bangunan, bisa sistem pemerintahan dan lingkungan yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Jadi saat bencana ini tentu ibaratnya apa ya, kita mungkin dari yang awalnya kita berdaya gitu ya untuk bisa memenuhi semua rutinitas dan kebutuhan kita, terus jadi nggak bisa gitu karena ada bencana ini gitu kan. Nah ini juga saya meng-highlight juga tadi dari Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana gitu ya, bahwa bencana itu sesuatu yang mengancam dan mengganggu gitu ya. Ini bisa peristiwa alam atau peristiwa non alam gitu. Nah, dan bencana ini juga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Mungkin semuanya fine, baik-baik saja, tapi mungkin kita bisa jadi trauma gitu. Nah ini juga menunjukkan dampak dari bencana itu. Jadi kalau dari highlight-highlight tadi gitu ya, dari definisi UNSDR dan undang-undang itu, ada highlightnya nih, bahwa bencana itu adalah gangguan serius, mengakibatkan kerugian, melampaui kemampuan, di mana kita jadi tidak bisa berdaya gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Terus itu juga mengancam, mungkin seperti sesar Lembang tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Aneng gitu ya, itu masih belum terjadi, tapi itu jadi sebuah ancaman gitu kan, karena itu bisa terjadi kapan saja. Nah, terus juga ketika itu terjadi, maka ada timbul korban jiwa atau kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Jadi pada intinya, apabila ada fenomena alam, contohnya tsunami gitu ya, tsunami terjadi di kawasan padat penduduk, pasti itu menjadi bencana karena penduduk itu menjadi korbannya. Tapi ketika ada tsunami di pulau terpencil yang tidak ada manusianya dan mungkin tidak ada kehidupannya di sana, ya itu bukan bencana karena itu hanya fenomena alam aja gitu. Jadi itu akan fenomena alam seperti gempa itu juga kan sesuatu yang alamiah gitu kan. Nah, itu akan menjadi bencana ketika kita atau manusia dirugikan gitu ya karena kejadian tersebut. Ketika gempanya atau goyangannya itu terjadi tapi tidak merugikan atau tidak terasa, ya berarti kan itu hanya fenomena alam saja. Karena juga banyak gempa-gempa yang terjadi tapi tidak kita rasakan gitu kan, karena sebenarnya lempeng bumi ini kan selalu bergerak gitu kan. Tapi ya itu, ketika itu sudah merugikan kita, maka itu menjadi bencana. Nah, itu juga yang terjadi baru-baru saja di Cianjur gitu ya. Itu merugikan gitu, merusak gitu kan. Nah, jadi mungkin ini akan terlalu banyak teks, tapi nggak apa-apa, tidak perlu dibaca. Tapi intinya yang akan saya bahas itu pertama ada ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Jadi ancaman itu apa sih? Ini yang perlu kita pahamin mungkin ya. Ancaman itu adalah sesuatu yang bisa terjadi dan bisa merugikan kita. Contohnya seperti ada gunung aktif. Gunung aktif itu sewaktu-waktu bisa meletus gitu. Nah, itu menjadi ancaman sesungguhnya. Tadi yang sudah disebutkan juga patahan lembang gitu. Patahan lembang itu juga ancaman karena sewaktu-waktu dia bisa menimbulkan energi yang besar gitu ya, seperti gempa, dan itu bisa merugikan kita. Atau misalkan ancamannya seperti sekarang kita ada di masa-masa climate change atau krisis global, iklim global gitu ya. Nah, mungkin ini juga menjadi ancaman kita karena akan jadi banyak bencana hidrologis yang bisa terjadi gitu. Itu ancaman yang mungkin bisa dari faktor alam. Sedangkan yang kedua, kerentanan adalah kerentanan manusia atau sumber daya
dalam menghadapi ancaman ini. Contohnya, kalau misalkan dari UNHCR gitu ya, itu menyebutkan bahwa anak-anak, lansia, orang dengan disabilitas, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan terhadap bencana. Jadi, contohnya kerentanan itu yang paling bisa terdampak terhadap bencana itu. Misalkan kalau misalkan di Cianjur ini banyak korbannya anak-anak, tadi disebutkan 37%-nya korban anak-anak. Nah, berarti anak-anak ini adalah rentan gitu ya. Mungkin kerentanan ini bisa karena mereka tidak punya pengetahuannya, atau mereka rentan karena mereka yaitu mungkin disable gitu, atau tidak memiliki tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi bencana itu, atau misalkan kerentanannya adalah bangunan yang tidak kokoh gitu. Nah, itu bisa menjadi kerentanannya gitu. Wah itu rentan jadi korban, itu rentan rusak gitu. Nah, yang ketiga adalah kapasitas. Jadi kalau kapasitas itu kebalikannya dari kerentanan. Jadi kapasitas itu adalah sesuatu yang bisa membantu kita atau yang bisa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi ancaman ini. Misalkan kalau misalkan di kawasan pesisir pantai gitu ya, itu kan ada ancamannya tsunami tuh. Tapi kalau misalkan ada hutan mangrove di situ yang bisa mengurai mengurai ombak, nah berarti si hutan mangrove-nya itu menjadi kapasitasnya karena dia bisa membantu kita gitu ya menghadapi ancaman itu. Jadi dalam upaya pahlawan bencana ini kan untuk mengurangi resiko. Jadi kita melihat di sini R adalah risiko gitu ya. Risiko adalah ketika risiko itu bisa tinggi dan bisa rendah tergantung dari ancamannya, kerentanannya, dan kapasitasnya. Kita melihat kapasitasnya ada di bawah ya, yang M. Nah, jadi semakin tinggi kapasitasnya, semakin kuat gitu ya masyarakatnya. Nah, maka semakin rendah juga gitu risikonya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah mengurangi kerentanannya. Jadi seperti kerentanannya tadi kayak anak-anak misalkan belum tahu tentang bencana, makanya ayo kita kasih tahu gitu supaya kapasitas anaknya semakin tinggi gitu, semakin naik gitu. Jadi risiko mereka menjadi korban bencana akan berkurang. Nah, ini yang dilakukan gitu ya oleh pahlawan bencana. Juga ini kalau misalkan secara garis besar gitu ya di Indonesia ancamannya sudah jelas. Kondisi alam Indonesia kita sangat kaya gitu ya dengan semua sumber daya alam, tapi juga kita sangat kaya atas ancaman bencana karena tsunami bisa terjadi di Indonesia, gempa bisa, longsor bisa, banjir sering gitu kan. Jadi wah, kita tuh kaya sekali ya Bu Aneng gitu dengan macam-macam ancaman bencana. Nah, kerentanan kita juga adalah kepadatan penduduk dan kurangnya literasi. Tadi juga kan udah dicontohkan nih, misalkan kalau tsunami-nya kena di pantai yang tidak di pulau tidak berpenghuni, maka itu bukan bencana. Tapi ketika itu ada di padat penduduk, maka ya berarti semakin banyak masyarakatnya dan sebenarnya semakin tinggi kerentanannya. Apalagi kalau masyarakatnya belum punya pendidikan bencana gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kita juga punya kok kapasitasnya gitu, atau upaya-upaya penguatan kita gitu ya untuk menghadapi ancaman itu, seperti ada upaya mitigasi, entah yang dilakukan oleh sekolah atau individu, ada juga BNPB, dan banyak juga sebenarnya lembaga-lembaga lain yang fokus di bencana ini gitu ya. Nah, juga sebenarnya kalau kita melihat kayak di Indonesia ini dulu kita punya kentongan ya Bu ya, di mana-mana ada kentongan. Nah, sebenarnya itu adalah kapasitas karena ketika misalkan mau ada kebakaran, mau ada tsunami, kita tuh bisa pakai itu gitu kan, ya. kentongan untuk kita bisa sebut sistem early warning system gitu ya. Jadi di situ ayo evakuasi gitu. Nah, sebenarnya kan itu adalah kapasitas yang membuktikan bahwa kearifan lokal kita itu juga sebenarnya kapasitas kita. Maka ketika ada budaya-budaya atau kearifan lokal yang sekiranya memang bersinergi dengan alam gitu, itu harus kita pertahankan, dan itu menjadi kapasitas Indonesia gitu kan sebenarnya. Nah, makanya jadi apakah risikonya tinggi atau rendah di Indonesia, risiko bencananya, itu tergantung lagi ya Bu ya, tergantung dari kerentanan dan kapasitas kita gitu. Nah, ini contoh gitu ya, gambaran kalau kita dibilangnya kan banyak kita kan bertumbuk gitu ya Bu ya, antara
lempeng, Gunung. iya lempeng-lempeng yang saling bertumbukan gitu kan. Nah, di sini juga selalu bergerak gitu. Terus ini ada sebaran lempeng tektonik di Indonesia. Kalau misalnya kita juga Hmm. kan bisa dibilang kan kita adalah Ring of Fire. Ini adalah titik-titik. Sebenarnya saya Banyak bisa sekali itu kan, Kak. Titik iya apa tuh? Bu. Nah, ini sebenarnya kalau secara geologi saya masih belum bisa menjelaskan ya Bu, karena itu Iya, bukan iya. kapasitas saya. Tapi Oke. di sini kita bisa lihat ada banyak titik-titiknya warna-warni gitu. Nah, di sini Hmm. ada keterangan kedalamannya. Nah, ini em, entah bagaimana dikajinya gitu ya Bu ya, secara geologis atau secara geodesi gitu, tapi ada potensi gitu ya, potensi gempa dengan kedalaman sekian gitu. Nah, semakin dangkal semakin gempanya itu bisa sangat terasa gitu. Sedangkan kalau misalkan kalau titik gempanya dalam gitu ya, dalam sekali dan dia di laut, itu bisa jadi tidak terasa oleh kita gitu. Nah, ini juga ada nih Bu, sebaran-sebaran gunung aktif di Indonesia. Jadi selain tadi tuh ada titik-titik lempeng tektonik gitu ya, juga ada sebaran gunung-gunung yang aktif di Indonesia yang tentu saja di sekitarnya pasti vegetasinya jadi lebih bagus gitu ya, tapi juga di sisi lain mereka bisa aktif secara vulkanis gitu ya. Kalau ada aktivitas vulkanis bisa menimbulkan gempa vulkanis, bisa menimbulkan itu juga erupsinya gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa wah ternyata nih kita tuh banyak banget ya gitu ancaman bencananya gitu. Sebenarnya kalau kita bahas ini sih saya sendiri juga Ya. kalau nggak bisa berbohong ya Bu, saya juga ada perasaan takut gitu ya menghadapi Iya. ini gitu. Makanya kayak eh, bagaimana nih cara mengatasi takutnya gitu. Tentu dengan berdoa tapi juga kita harus belajar gitu kan ya. Nah, nah ini nih kalau secara khusus nih kita membahas Bandung. Jadi kalau Bandung itu kan bentuknya seperti mangkok ya Bu ya, kita tuh dikelilingi oleh bukit-bukit gitu. Jadi kita tuh kan seperti cekungan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ini yang warna merah-merah ini adalah penduduknya Bu. Jadi, nah ini tahun 2001 nih kita, Wah, wah Masya Bandung tuh Allah. sudah Udah banyak padat banget ya. sekali. Betul, betul. Nah kalau kita sebenarnya lihat Kayaknya yang juga, pinggir peta itu rumah saya situ deh, Kak. baik. Karena Ini saya di yang mana nih? pinggiran. Iya, nah itu kan dan memang kerasa juga ya Bu, sekarang kalau kita ngelihat ke daerah Bandung Utara, mungkin yang dulunya kita masih bisa lihat banyak pemandangan, Hmm. sekarang kita udah banyaknya lihat perumahan-perumahan Villa gitu, ya. ya Bu ya, jadi villa, betul. Jadi memang sudah kawasan rawan penduduknya itu sudah semakin tersebar gitu ya Bu ya di Bandung. Nah ini yang bisa kalau misalkan masyarakat di Bandung ini masih kurang pendidikan bencananya, maka kerentanannya tadi kita kembali lagi kerentanan kita jadi semakin tinggi dong gitu. Berarti nanti Ya. resikonya juga semakin tinggi gitu kan. Nah, ini juga ada patahan Lembang yang tadi disebutkan ya Bu ya. Hmm. Pada patahan Lembang tuh memang sepanjang ini Bu. Nah, cuma mungkin ini bukan kapasitas saya menjelaskan secara geologis, Iya, tapi iya, inilah gitu ya gambaran di patahan Lembang ini yang iya. ternyata melintang panjang gitu ya Bu ya. Dan Panjang banget ya. iya, iya, dan itu kan berarti dia menyimpan energi yang suatu waktu bisa bergerak kapan saja gitu. Nah, ini Bu sebenarnya sudah diprediksi juga beberapa tahun lalu oleh Tirto gitu ya. Jadi ada nih kalau misalkan sewaktu-waktu ada gempa tuh di Patahan Lembang, ini potensi kerugiannya bisa mencapai 51 triliun. Ya Allah. Nah, kurang lebih 4 juta penduduk bisa terdampak, misalkan bisa Hmm. 180.000 luka-luka. Tentu saja ini hanya prediksi, Iya. bisa lebih, bisa kurang. Tapi ini menunjukkan bahwa ada kemungkinannya gitu. Jadi kita tidak bisa menolak gitu ya dengan adanya potensi atau risiko bencana ini gitu. Nah, terus ini selain oke, tapi kan kalau gempa itu kan ya udahlah Patahan Lembang kan cuma di atas gitu ya di Bandung Utara, jadi yang Bandung Selatan aman. Tapi kan kembali lagi nih Bandung berbentuk mangkok Mangkok. gitu ya. Terus juga kita sering melihat bahwa di area Bandung Selatan itu daerah rawan banjir yang Iya. iya Bu ya kayak hampir dalam 1 tahun bisa beberapa kali banjir. Dulu juga pas saya pernah penelitian gitu ya Bu ya mewawancarai guru-guru TK di kawasan Bandung Selatan tuh bahkan ya mungkin kalau anak-anak ngelihat banjir mereka maunya berenang gitu ya Bu ya, tapi kan sebenarnya yang harus kita beritahu adalah ini adalah bencana dan ini bukan wahana gitu ya Bu ya, ini Iya. adalah sesuatu yang harus kita pelajari dan sebenarnya karena bencana banjir itu
ada faktor hujan dan ada faktor manusianya, berarti Hmm. kita harus memberikan pendidikan untuk mencegah supaya banjir ini tidak terjadi gitu karena potensinya Hmm. tinggi gitu. Hmm. Nah, ini juga nih, kenapa Jawa Barat tertinggi kedua? Karena kita lihat, ini data 2014, kalau ternyata kepadatan penduduk di Jawa Barat itu tertinggi kedua. Nah, makanya mungkin kayak kemarin di Cianjur tuh langsung yang terdampaknya banyak, padahal Banyak banget ya. iya Bu, padahal Cianjur itu kan bukan, maksudnya kalau kita bandingkan dengan Bandung kan bukan kota yang lebih besar gitu ya Bu ya, tapi Iya. korbannya banyak karena ternyata kepadatan penduduknya juga tinggi gitu. Jadi Hmm. bukan berarti satu daerah yang kecil korbannya akan sedikit. Itu akan tergantung apakah kepadatan penduduknya juga tinggi atau tidak gitu. Nah, ini Bu, ini adalah apa? Siklus gitu ya, siklus kebencanaan. Ada dari ini nih, yang tengah ini adalah bencananya gitu. Jadi Iya. ketika bencana terjadi ada tanggap darurat. Ini mungkin yang sekarang masih berlangsung di Cianjur, Iya. masih ada tanggap darurat misalkan tim SAR atau bantuan-bantuan baru datang, masih evakuasi, masyarakat masih bikin posko gitu. Nanti setelah selesai ada pasca darurat di mana kita bisa mulai rekonstruksi, rehabilitasi. Nanti sampai akhirnya sudah terbangun kembali nih semua sistemnya dan masyarakatnya, kita akan balik lagi nih ke pencegahan dan mitigasi. Ayo kita edukasi lagi gitu. Jangan sampai kita menunggu bencananya datang baru kita mulai lagi menolong. Jadi bencana itu bukan hanya bencana dan setelah bencana. Tapi setelah bencana apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Itu mitigasi dan selanjutnya ketika mulai nih ada misalkan kalau misalkan gunung meletus gitu ya, ada aktivitas vulkaniknya gitu. Itu kan biasanya kita diberi berita gitu ya Bu ya akan Iya. ini gunung ini sudah di level apa, level Iya. siaga, level darurat. Nah, ini sudah ada di kesiapsiagaan di mana masyarakat ada kesempatan gitu ya untuk melakukan rencana siaga atau rencana evakuasi. Nah, Hmm. inilah yang pahlawan bencana lakukan. Pahlawan bencana lakukan atau yang kita lakukan di sekolah gitu ya Bu ya, Iya. adalah kita upaya mitigasi atau pendidikan ke anak-anak gitu. Jadi ini untuk mengurangi risiko tadi, mengurangi risiko kan berarti kita meningkatkan kapasitasnya atau Kapasitas. betul Bu, meningkatkan kemampuannya gitu. Iya. Nah, ini juga pendidikan bencana itu tentu saya juga sekarang sudah jadi guru PAUD yang Hmm. saya sadar juga Bu, kalau kita sudah sadar saat terhadap bencana dan kita mencoba memberikan kepada anak-anak, belum tentu anak itu siaga. Iya. Karena kita butuh kerjasama dari kebijakan, dari sekolah, dari masyarakat dan orang tua. Karena kalau hanya guru yang bekerja itu tidak mungkin terjadi gitu ya Bu ya. Makanya pendidikan bencana ini pemerintah juga sudah mulai gitu ya Bu ya di kurikulum Merdeka mungkin nanti akan Iya. lebih jelas gitu bagaimana sih secara kontekstual anak belajar tentang bencana gitu. Kita mungkin akan ada kurikulum bencana juga gitu. Nah, Hmm. dari guru dan sekolah kita kalau misalkan em, guru gitu ya, kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan yayasan atau dengan dinas gitu. Terus dengan murid pembelajarannya tentu harus bermakna. Kita nggak bisa kayak cuma dongeng aja gitu ya, atau kita cuma lihat di berita kasihan gitu. Kita nggak Iya. bisa, tapi harus bermakna misalkan dengan simulasi dan itu harus berulang supaya anaknya ingat. Terus juga masyarakat tentu karena sekolah juga kan ada di sekitar masyarakat gitu. Nah, bagaimana masyarakat bisa menguatkan pendidikan bencana yang sudah kita berikan di sekolah, misalkan dengan memang memberikan lingkungan yang aman untuk anak gitu, atau yang ada tempat evakuasinya, jadi kayak masyarakat menyetujui gitu, misalkan ada satu tempat yang akan kita pakai untuk jadi titik evakuasi gitu kan, itu kan kita butuh kerjasama. Nah, ini juga yang dilakukan oleh pahlawan bencana, mungkin ini juga bisa dilakukan. Nah, ini juga pernah dilakukan ya Bu ya di SD Iya. Di Mesina. Mesina, Kita iya. ada dongeng, ada bebek siaga yang belajar respon bencana, ada school watching juga kita keliling sekolah. Mana sih yang aman, mana yang bahaya gitu. Dan kita Iya. ada simulasi bencananya. Nah, ini ada contoh-contoh kegiatan yang bisa kita lakukan. Lalu yang terakhir adalah kita ini juga salah satu kampanye pahlawan bencana gitu ya Bu ya untuk mengajak masyarakat, anak-anak, orang tua, guru untuk membuat kasiaga. Karena ini sedikit cerita ya Bu. Hmm. Jadi
saya ngobrol waktu itu sama teman yang datang ke gempa Lombok tahun Iya. 2014. Di situ dia datang di hari kedua atau di hari ketiga, saya lupa. Pas dia datang ke sana membawa tasnya, dia melihat banyak orang-orang korban bencana yang stres gitu Bu, karena mereka mau minum haus gitu, karena semenjak mereka kena bencana mereka belum Hmm. minum. Terus dan karena ada bencana itu mereka merusak saluran air, terus dan sebagainya, jadi tidak memungkinkan mereka untuk masak air gitu. Jadi dan memang betul ternyata bantuan itu baru datang dan bisa terdistribusi ke semuanya setelah 3 hari bencana. Setelah 3 hari bencana itu terjadi. Jadi tas siaga ini perlu kita siapkan untuk sewaktu-waktu bencana itu terjadi, setidaknya sampai bantuan datang tuh kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Makanya tas siaga ini dibilangnya tas siaga agar tas ini selalu siaga gitu. Siaga Jadi ya. ya, dan ini harus kita isi, kita siapkan dan kita simpan di tempat yang sekiranya aman nih kalau ada bencana gitu. Nah, ini Hmm. juga ada beberapa aplikasi Bu. Mungkin kalau anak-anak Hmm. sekarang kan udah mulai main gadget Familiar gitu ya. ya. Nah iya, nah, kalau misalkan main gadget nggak apa-apa. Tapi karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa anak itu mereka udah sekarang zamannya era digital gitu ya Bu ya. Nah, Iya. sekarang kita tinggal menggunakan media itu untuk anak belajar tentang bencana gitu. Ini ada Tanah, ada Safe School gitu ya dari Luminov. Ini juga Hmm. nanti mungkin bisa direkomendasikan gitu ke anak-anak, dan mungkin ada aplikasi-aplikasi lain gitu. Nah, ini juga ada lagu-lagunya. Nanti ini juga biasanya kita akan nyanyikan gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, ini terakhir yang mungkin akan saya bagikan dulu sebelum kita ke bencananya. Iya. Ini ada penelitian dari eh, Kak Dini, itu beliau berkuliah di Barcelona saat itu, meneliti tentang kegiatan pahlawan bencana, bagaimana sih anak itu belajar tentang bencana. Nah, kayak saya juga dulu ya Bu mikir, anak mah masih kecil lah, nggak usah belajar bencana gitu ya. Iya. Tapi ternyata dari penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan, juga kita dari referensi yang sebelumnya menunjukkan bahwa ketika anak sudah memiliki kemampuan atau pengetahuan bencana, mereka jadi tahu apa yang harus mereka lakukan saat bencana, Hmm. dan yang awalnya mereka takut, tapi sekarang mereka jadi, aku tahu kok kalau ada bencana aku harus ini, walaupun kita tidak bisa menjamin mereka jadi korban atau tidak, tapi setidaknya dengan mereka tahu kapasitas mereka sudah naik gitu, atau kerentanan mereka sudah turun gitu. Nah, berarti Hmm. resikonya kan sudah dikurangi gitu. Nah, itulah penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pahlawan bencana gitu. Nah, ini bagaimana Bu? Sebenarnya kalau misalkan materi soal bencana dan pahlawan bencananya sudah sampai sini, tapi selanjutnya nih ada seperti tentang macam-macam bencana, Wah, cara apa tuh? merespon. Nah, ini bagaimana Bu? Hmm. Apakah mau lanjut langsung sekarang atau bagaimana Bu? Boleh, boleh Kak Ina langsung aja lanjut. Oke. Kita masih ada waktu nih Kak Ina. Oke, sekarang aku coba ya Bu. Nah, kita akan membahas pertama nih macam-macam bencana. Oke, tadi kita udah sebut ada ancamannya kan Iya. gitu. Emang ancamannya apa saja sih? Nah, terus kita akan bahas juga apa sih yang bencana yang bisa terjadi di Kota Bandung secara khusus gitu ya. Iya. Pertama, bencana gempa bumi. Tadi gempa buminya bisa tektonik karena dari patahan lembang, atau bisa juga Iya. vulkanis karena sebenarnya kita Ada masih ada tangkuban Patahu ya, banyak ya. Bu yang masih aktif ternyata kan. Nah, itu bisa menyebabkan gempa bumi. Yang kedua ada tsunami. Kalau di Bandung sih enggak ya Bu ya, kalau Nggak tsunami. ada. Iya, karena kita bukan di pesisir pantai, tapi mungkin karena kita dekat nih dengan mungkin ada banyak banyak murid-murid atau orang tua yang suka main ke pantai misalkan untuk liburan. Nah, jadi tidak ada salahnya kita mengenalkan juga bencana tsunami ke anak-anak gitu. Kemudian ada gunung meletus. Tadi kita udah melihat sebaran gunung-gunung aktif di Indonesia, ternyata di Bandung juga ada gitu. Dan ini yang yang perlu kita waspadai. Kemudian ada banjir. Wah, kalau banjir mah kemarin saya juga pernah ya Bu memberikan materi ini ke anak-anak. Iya. Siapa yang pernah mengalami banjir? Saya. Ternyata kalau banjir itu bukan hanya di berita ya Bu ya, tapi itu ada Iya. sesuatu yang dekat dengan anak juga gitu. Nah, ini
yang bisa berikan edukasi langsung gitu ke anak-anaknya. Kemudian ada tanah longsor, kita juga tadi udah membahas bahwa Bandung itu dikelilingi oleh dataran tinggi, yang tentu saja ketika dataran tinggi itu tidak memiliki vegetasi yang cukup gitu ya untuk menahan air, seperti pohon-pohon yang misalkan ditebang gitu ya, jadi nggak ada daerah resapan air di sana. Jadi eh, air air hujan atau ya air hujan tuh bisa turun gitu ya, bisa jadi longsor. Apalagi kalau misalkan daerah padat penduduk nih, kayak contohnya di sini kan, Iya. wah bisa rumah gitu kan yang longsornya gitu. Nah itu yang bencana-bencana yang mungkin bisa anak-anak alami gitu ya. Nah terus bagaimana sih cara meresponnya? Nah yang pertama ketika respon gempa, kemarin tuh saat gempa Cianjur terjadi, itu lagi belajar Bu, Jadi, anak-anaknya. ya, sekitar setengah 2 siang kan, kebetulan di kelas saya lagi Ah, belajar bahasa Inggris, tapi anak-anak nggak oh, begitu merasakan sih, hanya oh gitu. beberapa gitu ya. Iya. Nah itu anak-anaknya gimana Bu saat merasakan? Eh, Kalau kemarin sih karena di kelas saya sih kebetulan nggak ada yang ngerasain Kak, cuman kalau kelas Ya. yang lain cuman, ibu gempa gempa gitu. Iya bener. Karena biasanya kalau di kita itu mungkin, nah ini Bu, karena kita nggak tahu, Iya, atau karena kita belum pernah mengalami, atau kita apa ya, anak ini jauh dari isu tentang gempa. Jadi iya, ketika gempa terjadi, yang pertama mereka lakukan adalah panik gitu. iya, Nah, padahal lari. iya betul Bu, lari. Nah, kemarin juga saya melihat video di Cianjur gitu, ada siswa atau mahasiswa yang lagi Hmm. merekam gitu, mereka kayak mau nari-nari gitu, Oh lalu iya, gempa semuanya langsung lari ke arah pintu, padahal itu lagi goyang-goyang. Nah, kalau lagi goyang-goyang itu kan bisa jatuh, bisa tersandung, iya, bisa kena runtuhan gitu kan. iya. Nah, makanya sebenarnya respon bencana atau spesifik secara spesifik bencana gempa terjadi itu, yang pertama kita lakukan adalah berlindung di bawah meja. Tentu saja Hmm. nggak boleh panik gitu ya. Iya, Kenapa sih harus berlindung di bawah meja? Karena pertama ketika kita udah ada di bawah, kalau iya, misalnya kita berdiri kan bisa oleng gitu ya, bisa iya. bisa kita bisa Jalan juga jatuh. nggak bisa Nah, ini ya. tuh. Sedangkan kalau kita udah di bawah meja, kita itu sudah ada di bawah gitu. Jadi Iya. kita bisa lebih stabil gitu kan. Dan ketika kita berlindung di bawah meja, kita bisa selamat dari reruntuhan yang mungkin Hmm. bisa ada gitu. Jadi pertama berlindung dulu, setelah berlindung gempanya selesai baru keluar Baru gitu. boleh Jadi keluar. ya, jadi Oh, jangan sampai kita keluar pas gempanya lagi goyang gitu, karena oh, justru kita harus disitulah. diam dulu Kak. Iya, betul, Bu. Karena kemarin juga waktu saya ke gempa Palu itu ada yang Ya, cerita lagi di rumah, gempanya terjadi, langsung keluar dan ternyata gempa kan kita nggak tahu ya, Bu ya. iya, Gempanya itu apakah akan vertikal iya. atau horizontal gitu kan. Nah, horizontal atau vertikal gitu kan. Agak pusing jadinya. Nah, ternyata saat di Palu itu gempanya tuh ada vertikalnya gitu, Bu. Iya, Jadi saya ngobrol sama seorang ibu gitu ya, yang saat gempa dia langsung lari keluar rumah. Bukannya dia nyampe ke pintu, dia malah nyampe ke daerah rumahnya yang lain karena dia hmm, terpental-pental gitu Bu saat gempa itu. iya, Selain karena dia pusing, gempanya begitu, dan dia menghindari runtuhan juga gitu kan. iya, iya, Nah, jadi inilah kenapa kita harus berlindung. Kalau misalkan nggak ada meja, kita bisa di sudut-sudut ruangan gitu, karena kan itu ada rangkanya ya Bu ya, rangka iya, bangunan gitu. Nah itu iya, iya. bisa mengurangi kita Hmm, terkena reruntuhan. Yang pasti juga kita harus melindungi kepala gitu. kepala dulu ya, pakai Iya, tangan gitu. betul gini Bu. Walaupun misalnya Kak Ina kita misalnya kelasnya ada Mhm, 3 lantai atau 4 lantai, mhm. tetap harus diam dulu. Betul, harus diam dulu. Nah, coba kita bayangkan, saat ada gempa, sedang goyang, semua Mhm. anaknya langsung keluar, tapi kita harus naik tangga, kita harus lewat pintu yang kecil, Iya, muridnya ada banyak, buminya lagi goyang-goyang. Nah, itu justru risiko anak menjadi korbannya semakin tinggi, karena anaknya itu bisa mereka dorong-dorong. Tapi kalau misalkan iya, di lantai atas bisa amit-amit gitu ya Bu iya, ya, iya. bisa jatuh gitu, atau terpeleset di tangga. Nah, itu sangat sangat bahaya, apalagi panik gitu. Kalau kita lagi panik Hmm, tuh kita bisa ngapain aja kan Bu, iya, iya. bisa dorong teman, bisa lempar barang gitu kan. Gitu. Jadi lebih baik kita memang menunggu sampai stabil baru kita Boleh keluar. keluar. Mhm. Nah, terus selanjutnya tsunami. Nah, kalau tsunami itu kan bencana yang ada tanda-tandanya ya, Bu. Kalau Iya, gempa kan terjadi begitu saja. Sedangkan kalau tsunami itu biasanya ada gempa dulu. Terus kalau misalkan di daerah pesisir itu
air laut tuh akan mundur dulu gitu ya, akan Iya, mundur dulu surut dan dulu ya. surut dulu, nanti akhirnya dia datang dengan ombak yang besar. Nah, ini ada metodenya, Bu. 20-20-20. Apa tuh? Ketika kita ada di kawasan pesisir pantai, apabila gempa terjadi selama 20 detik, Hmm. kita memiliki waktu 20 menit untuk lari ke ketinggian 20 meter atau ke kejauhan 20 kilometer. Nah, ini mungkin perlu dicek lagi ya untuk Iya. Ibu dan para audiens 20-20-20 dalam menghadapi tsunami ini. Jadi Hmm. tsunami ini kemarin itu waktu ada bencana tsunami di Aceh, Iya. kan itu kan sampai ke Thailand ya Bu ya, sampai Iya, kemana-mana. kemana-mana. Nah, saat itu ada anak namanya Tilly Smith, dia kelas 3 SD, Bu. Hmm. SD itu dia mendapatkan, dan dia tuh kalau nggak salah dari daerah Eropa ya atau Amerika, yang sebenarnya dia bukan di kawasan pesisir pantai, Ya. tapi dia mendapatkan pendidikan tentang tsunami saat dia sedang liburan di pantai, lalu ada gempa saat itu, dia merasakan gempa, dia melihat air mundur. Anak kelas umur 8 tahun itu, Bu, dia langsung teriak ke orang-orang, lari, 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 mau ada tsunami Ya. gitu. Dan orang-orang tuh banyak yang mendengarkan dia, akhirnya banyak juga yang selamat gitu, Bu. Hmm. Karena Tilly Smith ini gitu. Insya Jadi, Allah ya. iya, Bu. Nah, makanya betapa pentingnya pendidikan ini gitu ya. Apalagi semakin kecil kan semakin terserap ya, Bu ya. Jadi, Iya. anak umur segitu bisa menyelamatkan banyak orang yang tidak tahu gitu. Karena Iya. pas mereka lihat air surut, ada ikan lompat-lompat, kan mereka jadi seneng ya. Oh, ada ikan. Iya. Udah itu mau ada tsunami gitu kan. Wah, langsung dikasih tahu, langsung lari ke tempat yang lebih tinggi gitu. Nah, ini jangan jadi selamat. Kemudian ini gunung meletus. Betul, gunung meletus juga ada tanda-tandanya mungkin Abu ya, aktivitas vulkanis sebelum ini meletus. Ini juga bisa kita bisa kita hadapi gitu ya, ketika mulai ada peringatan dari BMKG, dari PVMBG gitu. Ini bisa kita langsung lari atau menjauhi gunung berapi gitu. Jadi kalau misalkan rumah-rumah kita atau kita lagi ada di area gunung berapi, langsung pulang aja, langsung menjauhi gitu. Kemudian ada banjir. Kalau banjir ya tadi yang saya sudah ceritakan, banyak anak yang senang Iya. malah jadi berenang atau wah Apalagi jadi sekarang seru. lagi musim hujan nih Kak, di Bandung Betul, Bu. sering banget nih. Oh, iya, betul. Nah, sebenarnya apa sih yang pertama dilakukan gitu ya, Bu ya? Karena kalau anak-anak ya main hujan-hujanan, karena kan seru. Iya. Nah, pertama yang kita harus lakukan itu adalah pakai sepatu boots. Kalau betul kita harus menyelamatkan diri, tapi Hmm. ini penting banget, Bu, karena juga banyak ya kayak kasus-kasus karena ketika banjir itu kan sampah menyatu, entah itu sampahnya yang sampah plastik aja atau sampah bekas suntikan. Maksudnya kita kan nggak tahu ya, Bu ya, Oh ya, iya. ada sampah apa saja gitu yang ada di air itu gitu kan. Jadi sebelum kita mulai evakuasi, sebelum kita mulai pergerakan gitu, kita mau lari membawa tas siaga gitu. Nah, itu pertama kita harus pakai sepatu boots dulu yang memastikan kita bisa bergerak gitu. Nah, ini bisa jadi lebih aman juga, apalagi ada pecahan kaca gitu ya, aduh anak-anak gitu kan, gimana gitu kan mereka bisa evakuasinya gitu. Ada longsor. Longsor ini biasanya ada suara gemuruh, atau biasanya ada hujan dulu ketika ada di dataran tinggi, anak-anak misalkan sedang main ke bukit gitu ya, itu bisa langsung lari aja gitu ya, menjauhi dataran tingginya gitu, karena ya itu tentu bisa tertimbun gitu. Tapi dari semua respon bencana ini, yang paling pertama adalah tidak panik gitu, jangan panik. Dan supaya tidak panik, anak itu harus tahu tentang bencananya, tentang ciri-cirinya. Jadi anak itu harus tahu, oh aku ke pantai, berarti bencana yang bisa terjadi adalah tsunami. Berarti ketika ada gempa, aku harus ini, harus ini. Kan mungkin kecil kemungkinannya kalau misalkan lagi di pesisir, yang akan terjadi itu banjir mungkin bisa, misalkan kebakaran juga masih kayak di mana-mana bisa misalkan longsor misalkan. Oh, Iya. kalau misalkan lagi di kawasan Bandung nih yang rawan banjir, ya mungkin yang tidak rentan terjadinya misalkan gunung meletus, ya udah kita bisa lupakan gunung meletus sejenak, tapi kita fokus kita siaga apabila ada longsor atau terjadi gitu. Nah, gitu. Terus juga kemudian kita harus memberitahu nih mana saja yang aman di rumah, mana saja yang tidak aman gitu. Seperti misalkan gambar-gambar ini ya, Bu. Iya. Nah, jadi seperti mungkin contohnya
kerentanan kapasitas itu kita lihat di foto yang apa? Yang kaca ini. Iya. Sebenarnya kaca ini adalah kerentanan karena ketika dia pecah dia bisa melukai kita. Iya. Tapi ketika di sini ada gorden, nah gordennya ini nih jadi kapasitasnya gitu. Jadi dia akan Tutupin. menahan, menahan pecahan kaca. Atau kalau ternyata ini adalah pintu, ya berarti ini menjadi kapasitasnya karena kita bisa jadi keluar gitu Keluar kan. lewat Nah, sana ya. terus kayak anak-anak nih, jadi mungkin kalau misalkan udah belajar tentang bencana, anak jadi aware, terus mereka masih malas beres-beres gitu ya Bu ya, ayo beres-beres, nanti kalau misalkan ada bencana kita bisa mudah evakuasinya. Itu kan kebayang kalau kita lagi evakuasi, kita nginjek mainan gitu ya Bu ya, kan Iya. sakit banget gitu. Nah ini seperti kaca, terus ada figura di dekat kasur ini kalau gempa kan bisa kena kepala, Oh iya ya, ini berarti bahaya. bahaya juga ya naruh Iya. figura berkaca di Iya kamar. di kepala gitu ya Bu ya. Ini kan Ya. di bawah bantal kan. Terus misalkan Hmm, kalau ada gempa apapun, nah kemarin juga di Palu Bu ada setelah dia kena gempa dia berhasil keluar tapi rumahnya kebakar karena lagi masak lagi langsung mati. masak Ya. ya Nah kasihan. jadi kalau misalkan ada api lagi nyala langsung matikan gitu ya apapun Hmm, bencananya. Dan Mas mau matikan listrik juga karena takut ada konslet gitu. konsleting ya. Terus juga sebaiknya kita mungkin sebagai guru gitu ya, di sekolah selain kita memberikan edukasi, kita juga anak tuh kan membutuhkan gambaran ya Bu ya, Iya. secara visual gitu. Oke, jadi kalau ada bencana aku harus kemana gitu. Nah ini salah satu yang bisa gunakan gitu di sekolah nih ya, jalur evakuasinya. Kita ikuti tanda ini sampai kita bertemu di titik kumpul gitu. Nah titik kumpulnya pasti yang lapangan terbuka gitu, yang aman. Nah, terus ini juga tadi ya menyiapkan tas siaga. Nah, ini ada Siaga. bahan-bahannya, Bu. Ada barang-barangnya. Kalau tas siaga itu biasanya bukan refill ya Kak ya? Apa namanya? Diganti. Iya, Nah betul, itu Bu. Karena kita eh, berapa lama tuh? Nah, itu biasanya kan kita kan menyimpan makanan siap makan ya, Bu ya. Hmm, Nah, jadi karena siap makan itu misalnya seperti abon, sosis atau apa keju gitu, itu kan mungkin selama 1 tahun gitu. Nah, ya. berarti selama setahun itu kita kita apa ya, bukan Ganti refill, ganti kita lagi. ganti, kita refresh gitu ya, Hmm, kita ganti dengan yang lebih baru gitu. Jadi karena ya ya berarti kan alhamdulillah ya Bu ya kalau dalam beberapa tahun ini kita tidak menggunakan tas siaga kita kan berarti kan kita aman gitu. Cuma iya. ya karena itu tidak dipakai terus bukan berarti itu terus-terusan begitu ya Bu gitu. Iya. Itu harus kita perhatikan juga. Nah, ini mungkin yang penting juga Bu ketika kita memberikan bantuan untuk korban bencana gitu kan kita Nah, banyaknya memberikan mie instan gitu ya. iya. Nah, tapi kita memikirkan kalau kita memberikan mie instan, mereka bisa nggak masak? Masaknya gimana ya? Ada nggak airnya? Terus ya Iya. seperti itu ya Bu. Jadi makanan siap makan ini ya tadi seperti abon, seperti Hmm, coklat. Karena kan itu kan juga punya kalori ya energi, oh untuk iya energi, kalorinya. iya. Terus misalkan seperti sosis, sarden gitu, yang Iya ya. Siap makanan-makanan makan kaleng, ya. betul Bu, yang siap makan. Jadi ya kita tidak perlu kompor, kita tidak perlu air lagi gitu ya, udah bisa Iya. makan gitu. Iya. Terus air minum, tentu ini untuk kebutuhan 3 hari. Dulu kotak P3K, ada perlengkapan mandi, apalagi sekarang ada pandemi, ditambah pandemi ya Bu ya, Iya. kita kan jadi ya mau nggak mau kita teh harus juga tetap menjaga kebersihan gitu kan, Hmm, tisu basah juga perlu. Ini ada pakaian juga, ada selimut darurat sebenarnya Bu ya, ada selimut darurat, itu Kak, anak-anak bisa selimut darurat itu kayak gimana sih selimut Kak? darurat. Aduh, saya lagi nggak bawa ya Bu, jadi selimut darurat itu adalah selimut yang bahannya kayak seperti aluminium foil gitu Bu, Oh, bahannya. tipis banget berarti ya? Tipis, tapi Oh, karena bahannya begitu, dia ketika cuaca panas dia akan membantu kita gitu ya hmm. untuk tidak terlalu kepanasan dan ketika itu dingin akan membantu kita agar tetap hangat gitu. Jadi dan selimut darurat itu karena dia kecil, jadi seperti bungkus apa ya, bungkus cemilan gitu Bu. Jadi bisa Oh, masuk ke bisa dalam dilipat-lipat tas. kecil. Iya Itu betul bisa dilipat-lipat. dibeli di mana Kak? Di apotek Itu bisa kah? ada di e-commerce sama apa di Oh, di e-commerce ya, ya. ya itu bisa oh kita bisa selimut darurat pasti akan ada. Nah itu bentuknya Oh, kotak gitu, itu ada ukurannya Bu. Nah untuk anak-anak hmm, mungkin bisa disesuaikan juga atau enggak di toko-toko yang toko-toko camping tuh biasanya mereka punya juga gitu. ya, ya. Iya dan semuanya tentu terjangkau.
terus ada pakaian ganti, ada jas hujan, masker debu, apalagi terutama kalau Iya, untuk gunung meletus ya, itu kan betul. bahaya sekali. Sepatu boots ini disimpannya di sebelah tas siaga. Tas Jadi siaga. iya betul. Jadi ketika kita evakuasi sambil misalkan kalau itu banjir sambil pakai sepatu bootsnya dan sarung tangan karet karena kalau kita mau beresin puing-puing gitu ya, kalau kita tidak pakai sarung tangan kan takut ada apa gitu ya Bu. Nah ini terutama anak-anak juga butuh ini. Alat pendukung mungkin alat ibadah, senter dan baterai cadangan, dan juga peluit. Nah peluit ini perlu kita Untuk simpan di apa luar tuh, Kak? tas. Iya, Oh, jadi peluit itu dipakai kalau misalkan nih kita sudah evakuasi berhasil ngambil tas siaganya, terus kita mau minta tolong, tolong kita mau minta bantuan, suara keburu habis ya Bu. iya. Kita bisa Oh, ya. menggunakan peluit untuk menandakan gitu bahwa Mm-mm. ada kita nih yang butuh bantuan gitu. Jadi tim evakuasi akan lebih Bisa mudah mendengar mendapatkan ya. kita. Betul. Kemudian juga ini ada aset berharga. Ini juga Bu yang sangat penting gitu ya. Dari sekarang mungkin bisa kita siapkan. Seperti ada dokumen-dokumen penting bisa kita mulai fotokopi dari sekarang atau kita scan, kita simpan di flash disk atau di drive gitu ya. Supaya ketika amit-amit ada bencana gitu dan kita sudah ada di tahap rekonstruksi gitu ya, nah itu kita bisa memulai kembali dengan lebih mudah gitu Bu, dengan dokumen-dokumen penting. Apalagi kalau anak-anak dia membutuhkan foto keluarga nih di Iya. dalam dokumen pentingnya karena kalau mereka mau mencari anggota keluarganya ini ada fotonya dan kita juga pasti butuh ya Bu ya untuk misalnya mau Iya. mencari anak kita gitu. Nah, terus handphone, peta, kunci cadangan, uang cash, tuh. Nah, ini juga ada Bu. Jadi tas siaga ini bukan milik pahlawan bencana, tapi ini milik semua. Juga ada beberapa referensi gitu ya dari Hmm. ini dari dompet duafa, ada juga dari BNPB yang pasti tas siaga ini sesuai dengan kebutuhan setiap anak dan ini adalah apa ya Bu ya ibaratnya kayak standar minimalnya gitu. Minimalnya harus ada ini selama Iya. 3 hari kita bisa bertahan kalau ada kebutuhan khusus lainnya itu bisa kita tambahkan dan kita sesuaikan. Gitu. Nah, itu saja Bu materinya. Wah, Oh, pokoknya Masya salam siaga dari Allah. pahlawan bencana. Ilmunya luar biasa banget ya, Kak Ina. Tepuk tangan dong buat semuanya. Kalau kata saya sih ini penting banget buat anak-anak. Hmm, Kenapa? Karena memang kita berada di yang tadi kata Kak Ina, selain Indonesia itu kaya akan alamnya, tapi Indonesia juga kaya akan bencana alamnya ya Kak Ina ya. betul Bu. Jadi memang anak-anak perlu diberi apa pengetahuan mitigasi bencana terutama agar Hmm. untuk meminimalisir resiko tadi ya Kak Ina ya. Betul, betul Bu. Iya. Kita mengundang Kak Ina bukan berarti kita menakut-nakuti ya Kak Ina ya. Mhm, Ini hanya betul. untuk agar kita lebih aware dengan apa yang akan terjadi. Tapi Mhm. nauzubillah semoga tidak Iya. terjadi ya Kak Ina. Amin, amin. Semoga kita semua selalu selamat ya dimanapun kita Amin. Semoga berada. Allah selalu melindungi kita semua Amin. ya. Ya Bunda dimanapun anak kita berada kita doakan semoga anak kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kak Ina terima kasih banyak sudah mampir Oh, di Bu. podcast ya Kak Ina. Terima Buat kasih ayah juga. bunda yang penasaran nih, ini apalagi sih Kak Ina kalau kayak gini harus gimana nih? Ayah bunda bisa komen di apa namanya di channel YouTube kita. Nanti saya akan kasih linknya untuk Kak Ina ya. Kak Ina barangkali nanti ada yang Boleh, bertanya-tanya ya. Atau boleh boleh. mampir juga ke apa namanya ke Instagramnya Pahlawan Bencana. Apa Kak Ina? Betul. Instagramnya @pahlawanbencana. Pahlawan Bencana. Iya. Sekali lagi terima kasih Terima banyak kasih Kak banyak Ina. Ibu sudah mengundang. Semoga bermanfaat. Semoga Sama-sama. anak-anaknya selalu siaga. Amin. Ya, Amin. anak-anak nih setelah mengetahui apa namanya tentang kerentanan dan kapasitas ya. Jadi anak-anak mulai belajar nih di rumah kerentanannya apa aja nih. Kira-kira apa aja nih yang jadi rentan kalau misalnya terjadi bencana nih. Saya terjadi bencana gempa. Oh, apa tadi lemari-lemari kaca ya. Kemudian apa saja nih kapasitasnya di sekitar rumah atau di sekolah. Dan nanti anak-anak bisa mulai mendata nih di rumah atau di Ih, mana ya kayaknya. betul. Iya, Bu. Ayah bundanya juga tentunya ya sama ya bisa belajar tentang kerentanan di rumahnya apa, kapasitasnya juga apa. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Kak Ina. Terima kasih, Ibu. Salam Terima untuk kasih. teman-teman di Pahlawan Bencana.
Baik, Bu. Saya Baik, pamit ya, Bu. terima kasih Kak Ina. Baik Baik. teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Luar biasa sekali ilmu yang diberikan dari teman-teman pahlawan bencana. Jangan lupa saksikan kami di episode berikutnya setiap hari Jumat jam 7.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.